Hai, kembali berjumpa dengan saya Yoni dan hari ini kita akan membahas mengenai self-concept. Para ahli telah menyatakan bahwa self-concept merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap tingkah laku kita sehari-hari. Dalam self-concept terdapat self-perception kita terhadap diri kita sendiri. Menurut Giordano tahun 1993, self-concept adalah bagaimana kita menilai atau memiliki persepsi atas diri kita sendiri. Self-concept terbentuk dimulai saat kita masih balita, bahkan mungkin saat kita belum memiliki keahlian berbicara. Sebagai individu, kita sudah menyerap segala informasi yang terjadi di luar diri kita. Hal ini kian berlangsung saat kita berusia 5 tahun, bahkan sampai kita mendekati usia yang sangat lanjut. Memiliki penilaian self-concept yang baik atau tinggi merupakan dasar dari seseorang memiliki interaksi interpersonal yang baik. Memiliki self-concept yang baik membantu individu untuk dapat berprestasi maksimal dalam tugas-tugasnya atau membantu seorang individu meraih jenjang karir yang diidam-idamkannya. Jadi pertanyaannya, apakah sesungguhnya self-concept itu? Bagaimanakah self-concept yang baik tercipta? Saya akan menjelaskan secara detail dalam bahasa teknis psikologis. Mari mengenal detail elemen atau komponen dari self-concept. Mereka adalah 1. Self-awareness. Apakah self-awareness tersebut? Memiliki self-awareness adalah bahwa menyadari kehadiran Anda saat ini, being present, dan perilaku Anda dapat saja mempengaruhi perilaku atau perasaan orang lain. Ini tentunya bukan berarti Anda bertanggung jawab penuh atas respon atau tingkah laku orang lain. Mereka mungkin merasa bahagia atau tidak bahagia akan kehadiran Anda. Ini adalah pilihan mereka dalam memaknai sebuah situasi. Dalam hal ini, Anda tidak bertanggung jawab atas perasaan yang muncul tersebut. Apakah tujuan dari sebuah self-awareness? Untuk melihat interrelasi antar manusia, bahwa Anda memiliki peran dalam perkembangan dan pertumbuhan diri Anda. Begitu pula dengan orang lain. 2. Self-worth. Beberapa elemen self-concept adalah inborn, dan self-worth merupakan salah satu yang bersifat inborn atau alamiah. Hal ini mengacu bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama atau equal di dunia ini, dan kita memiliki hak-hak dasar yang sama dalam hal kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Tidak ada hal satupun yang dapat mereduksi nilai-nilai dasar atau harga diri seorang individu. Dan hal ini pun merupakan hak dasar yang dilindungi oleh negara secara hukum. 3. Self-love. Unsur berikutnya adalah self-love. Apakah self-love tersebut? Self-love adalah kemampuan untuk menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Hal ini berarti apapun yang terjadi, saya mencintai atau mengasihi diri saya apa adanya. Adalah hal yang salah jika self-love timbul dari situasi dan penilaian-penilaian yang tercipta di luar diri kita, seperti judgment dari orang tua, teman, guru, atau pacar. 4. Self-esteem. Self-esteem adalah hal yang paling populer dari elemen self-concept. Self-esteem tidak terlahir secara alami. Self-esteem terbentuk dari keberhasilan-keberhasilan atau prestasi baik yang kita usahakan atau kita ciptakan. Self-esteem umumnya diperoleh melalui keberhasilan dalam bidang akademik, prestasi olahraga, atau prestasi kerja. Self-esteem yang diperoleh dari faktor internal, misalnya dari pengalaman, keberhasilan akademik, atau prestasi dalam kompetisi menari, puisi, atau menyanyi, akan berlangsung lama. Namun tidak demikian jika self-esteem diperoleh dari faktor eksternal, yaitu misalnya dari perhatian atau pujian teman, orang tua, atau pengakuan sosial group. Jika self-esteem terbentuk dari pengakuan atau pujian sosial, maka akan mudah sekali untuk diambil oleh pihak sosial eksternal tersebut. Jika hal ini terjadi, maka akan sangat menimbulkan perasaan minder bagi individu atau perasaan depresi. Ia akan merasa powerless dan marah karena merasa powerless.
Self-esteem sendiri terdiri atas komponen kejujuran, terutama kejujuran terhadap diri sendiri, persepsi apa yang sesungguhnya terjadi, kepercayaan, kemampuan mendengarkan intuisi dalam diri, dan kemampuan untuk mengikuti petunjuk intuisi tersebut. 5. Self-confidence. Apakah self-confidence tersebut? Self-confidence diperoleh atau kemampuan belajar untuk menyelaraskan persepsi diri dengan dunia sekitarnya. Masing-masing individu meletakkan persepsinya atas dunia dan menyelaraskan persepsinya dalam sebuah nilai, confident atau tidak confident. Keenam, self-respect. Self-respect adalah kemampuan individu dalam menghargai, menghormati dirinya dan emosinya. Hal ini tidak berarti seorang individu tidak mempedulikan emosi orang lain. Sehubungan dengan penjelasan di atas, para peneliti dan psikolog klinis telah mempelajari bertahun-tahun jika dalam sebuah situasi seorang individu memiliki persepsi bahwa ia akan gagal atau merasa helpless, maka ia pun secara tendensi akan mengalami kegagalan dalam situasi tersebut. Konsep ini disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Dan hal sebaliknya, jika dalam situasi tertentu seorang individu menilai bahwa ia akan sukses dan memiliki imajinasi atas kesuksesannya, kemungkinan besar ia akan sukses pun akan terjadi. Dalam teorinya, Russell Jones tahun 1977 melakukan penelitian self-expectation, dalam hal ini self-fulfilling prophecy, secara sosial, psikologis, dan bahkan meneliti mengenai psikologi outcome-nya. Ia menyimpulkan bahwa depresi atau kecemasan, bahkan psychological arousal, dipengaruhi secara signifikan oleh self-expectancies. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi individu yang memiliki self-concept, helpless, dan self-devaluation atau meremehkan diri sendiri dapat menimbulkan berbagai gejala stres. Dan self-concept yang negatif akan menyebabkan berbagai penyakit pada individu. Sehubungan dengan paparan dan pembahasan teori self-concept di atas, tentu Anda mulai sadar pentingnya self-concept dalam kepribadian Anda. Adapun mulai terpikirkan elemen self-concept apakah yang mestinya dibenahi dalam diri Anda. Keenam elemen tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan self-concept yang baik. Cobalah kenali diri Anda. Perhatikan unsur-unsur elemen self-concept yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam diri Anda. Self-concept sangat berpengaruh dalam kehidupan Anda, terutama dalam relasi sosial Anda dan tentu saja terhadap kemajuan karir Anda. Nobody is perfect. There is always strength and weakness. Temukan potensi dalam diri Anda dan perbaikilah kekurangan dalam diri Anda. Tiliklah dan sadarilah bagaimana proses persepsi Anda terbentuk terhadap diri Anda. Tidak ada kata terlambat dalam melakukan personality development. Apabila Anda merasa kesulitan atau merasa perlu berdiskusi lebih dalam dengan ahlinya, tentunya disarankan Anda berkonsultasi dengan psikolog atau konselor. Hal ini penting karena dalam memahami diri Anda sangat memerlukan sudut pandang orang yang ahli dalam bidangnya untuk membantu Anda dalam melakukan refleksi dan perbaikan dalam unsur kepribadian Anda. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share untuk mendukung program sosial kami. Good luck dan sukses selalu melakukan self-improvement.